Baiklah, perkenalkan nama saya Didik dari Solo, Jawa Tengah. Kita akan belajar bagaimana cara membuat buku elektronik menggunakan sigil. Sebelumnya, langkah awalnya adalah kita harus menginstal sigil dulu. Ya, menginstal sigil dulu. Kita bisa menggunakan aplikasi sigil dengan banyak versi ya. Di sini ada banyak versi. Ada yang terakhir saya menggunakannya adalah 097. Dan kebetulan saya menggunakan Windows 64 bit. Bagi yang menggunakan 32 bit tidak masalah. Nah, ini kita install dulu. Oke, yang baru sudah terinstall, kalau sudah diinstal nanti dia akan muncul di desktop. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita sebagai langkah awal kita harus memformat dari Word atau file modul yang sudah ada. Nah, kita cari dari file modul yang sudah ada. Oke, kita buka. Nah, agar Word bisa terbaca di sigil, jadi ada beberapa aturan yang agar bisa support ke sigil, yaitu diantaranya tidak boleh ada header footer, tidak boleh ada nomor halaman, kemudian semua gambar harus kita atur untuk wrappingnya adalah ke inline with text, semua gambar. Ya. Kemudian misalkan ini, oke, ke inline with text semuanya. Kemudian sigil juga tidak akan bisa membaca apabila nanti ada shape. Ya, shape tidak akan terbaca. Jadi shape harus jadi gambar. Semuanya harus gambar. Contohnya misalkan ini shape ya. Saya berikan yang tadi bawah. Misalkan shape-nya adalah seperti ini. Kita misalkan membuat gambar-gambar yang menggunakan shape. Nah, ini tidak akan terbaca. Ini harus apa namanya? Dijadikan gambar. Caranya bagaimana? Kita harus cropping dan disimpan ke file gambar. Kita bisa menggunakan snipping tool, bawaannya Windows 7 ya. Oke, kita aktifkan snipping tool, kemudian kita cropping. Nah, kalau sudah kita copy, taruh di sini. Ctrl V ya. Kita paste. Nah, ini gambar, ya file gambar ini adalah shape. Ya, oke. Terbukti kalau ini kita double klik, dia akan muncul properties untuk file gambarnya. Kemudian kita atur wrappingnya selalu inline with text. Kenapa harus inline with text? Agar gambar dan teks tidak terpisah-pisah ya. Jadi bisa menyesuaikan, bisa menempel. Oke. Kemudian juga tabel juga harus posisinya adalah agar bisa menyesuaikan dengan halamannya atau layout halamannya. Kita harus setting misalkan seperti ini tabel. Oke, terkadang ada yang tidak 100%. Nah, seperti ini kita harus atur agar dia masuk ke halaman secara otomatis. Artinya dia mengikuti tampilan seberapa, dia akan mengikuti tampilan 100%. Oke, kita klik pada apa nih namanya, pojok ya yang ada tanda plus ini, kita klik kanan properties, kemudian pada preference width-nya kita buat 100%. Nah, untuk measure ini kita ubah dulu ke persen, kemudian tambah 100%. Ini otomatis nanti dia akan menyesuaikan layout halamannya. Kalau tidak nanti akan kacau ya. Jadi ketika dijadikan HTML nanti akan kacau. Oke. Jika sudah tidak ada masalah, sekarang kita simpan ke HTML karena memang sigil itu nanti file yang dibaca adalah file HTML. Oke, file save as, tipe filenya atau save as tipenya adalah ke bentuk webpack ya, webpack filter. Oke, kasih nama save. Oke, ini adalah pesan ya, artinya jika kita klik yes nanti semua formatnya akan dirubah ke format HTML. Oke, yes, seperti ini jadinya. Oke, proses penyimpanan. Oke, selesai. Kita close saja. Kalau sudah kita buka sigil ya. Kita buka sigilnya. Oke.
Kita akan buka sigilnya. Nah, di dalam sigil ini atau aplikasi pembuatan buku elektronik ini ada banyak menu, tapi nanti kita hanya menggunakan beberapa menu. Di antaranya kita memasukkan file HTML menggunakan open atau add existing file. Ini untuk menyimpan, kemudian memasukkan cover, kemudian mengedit coding, kemudian kita bisa membuat daftar isi ya menggunakan heading, dan itu saja ya. Oke, kita mulai. Kita masukkan dulu, kita open ya. Filenya adalah file HTML. Jadi yang kebaca di sigil adalah file HTML. Kita buka HTML tipenya. Oke. Pilih folder yang ketika tadi kita menyimpan, ya menyimpan ke HTML filternya ke web filternya ke folder apa. Ini harus kita hafalkan. Kita open, dia akan muncul di sini. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat metadata ya. Jadi metadata itu adalah informasi terkait dengan buku. Kita klik tool, kemudian metadata editor. Nah, di sini masih kosong, kita masukkan basicnya aja. Title dulu ya, judul bukunya apa. Title. Kemudian kita bisa geser ke sini. Oke. Add lagi author. Kemudian add lagi publisher ya. Publisher. Oke, misalkan ini. Titelnya adalah pengoperasian kamera digital. Oke, kreatornya adalah CH, publishernya adalah Seamolek. Nah, misalkan ini. Nanti untuk informasi yang lain kita bisa menambahkan lagi. Kalaupun misalkan sudah ada ISBN-nya, kita bisa masukkan ISBN. Kalau belum, bisa pengajuan ya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat, kita simpan dulu ya. Simpan dulu. Membuat daftar isi. Oke, kita simpan dulu ke dalam, oke, skill ya, pengoperasian kamera. Save. Yes. Oke. Dalam pembuatan daftar isi, kita gunakan tool ya, table of content. Table of content. Oke. Nah, ini adalah default dari bawaannya konversi ya dari Word ke HTML, kemudian dia akan terbaca. Setiap bab ataupun subbab akan terbaca di sini. Nah, ini bisa kita pakai atau tidak, yang terserah kita. Nah, ini ada heading 3 dan sebagainya ya. Oke, ini kita no aja. Oke, kita artinya membuat baru. Nah, sekarang dari kata pengantar. Untuk membuat tabel atau daftar tabel, di sini kita gunakan menu mulai dari H1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, P ini artinya paragraf, artinya paragraf biasa. H1 heading 1 atau bab, heading 2 adalah subbab, heading 3 adalah subbab dari H2, heading 4 subbab dari H3, dan seterusnya. Oke, berarti kalau dalam terisi, untuk kata pengantar masuk di heading 1. Oke. Kemudian kita kedukan heading 1 juga, glosarium heading 1. Kemudian pengoperasian kamera heading 1. Kemudian bagian kamera berarti heading 2. Oke. Oke. Bagian kamera berarti heading 3. Oke. Bagian depan, bagian atas heading 3. Heading 3. Oke. Pengoperasian kamera DSLR berarti heading, nah tadi kan ini heading 1 ya, kita cek dulu. Nah, itu heading berapa? Heading 1. Berarti ini juga heading 1.
Oke. Kemudian kamera bagian depan. Oke, ini kita tambahkan dulu. Ini bagian-bagian kamera. DSLR ya. Oke. Ini kita jadikan heading 1. Oke. Bagian depan adalah heading 2. Oke. Heading 2. Heading 2 bagian belakang. Oke. Heading 2 kamera bagian atas. Heading 2 juga. Heading 2 bagian-bagian kamera. Oke. Pilihan mode shoot. Oke, ini kita lihat dulu. Biar tampil di sini, kita ngecek. Untuk mengecek data risnya sudah masuk belum, kita klik tool, kemudian kita generate ya. Generate. Oke. Nah, kita cek. A adalah pengoperasian. Ini adalah heading 1. Ini heading 1, bagian kamera heading 2. Ini mesti heading 2 ini. Kita rubah aja ini heading 2. Oke. Berarti ini adalah heading 3. Ini 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 heading 3. Kita generate lagi. Generate. Oke. Nah, sudah berubah sekarang deh. Kamera samping. Kemudian pilihan mode shoot. Masih ya, masih bagian-bagian kamera. Oh enggak, ini kita jadikan aja pilihan mode shoot ini heading 2. Oke. Otomatis heading 3. Heading 3. Kemudian landscape heading 3. Close up heading 3. Heading 3. Heading 3. Heading 3. Program AE heading 3 juga. Bisa heading 3. Oke. C. Kita kasih heading 1. Oke, kita generate lagi. Oke. Bagian kamera. Kita simpan dulu. Oke, kita cek lagi. Ini kalau mau masuk, pilihan mode. Join paragraf dulu. Heading 2. Tuh. Oh, mungkin sudah muncul di sini ya. Kita cek dulu. Oke.